Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Agustina Anastasia dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini kita akan belajar bersama. Ada yang bisa menebak kita akan belajar apa? Nah, untuk mengetahuinya, simak video ini sampai habis ya. Sebelum itu, jangan lupa siapkan alat tulis dan juga buku, lalu catat hal-hal yang menurut kalian penting. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu murid mampu mendefinisikan pengertian teks deskripsi, fungsi, ciri-ciri, dan struktur teks deskripsi melalui tanya jawab dengan tepat. Lalu, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu murid mampu menyusun sebuah teks deskripsi berdasarkan hasil pengamatan melalui Google Earth dengan percaya diri. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdiskusi. Pernahkah kamu membaca teks yang membuatmu seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu? Misalnya, saat membaca deskripsi pemandangan gunung atau suasana pasar tradisional. Bagaimana perasaanmu saat membaca teks seperti itu? Nah, lebih lanjut, apakah kalian tahu gambar apa yang ditayangkan ini? Ya, betul sekali. Gambar yang ada pada tayangan tersebut merupakan gambar salah satu bagian yang ada di Candi Borobudur. Nah, di sini disajikan sebuah teks dengan judul Candi Borobudur. Ayo kita baca bersama. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi, membuat pesona candi bak gunung yang menjulang tinggi. Bahkan, dari arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari candi ini. Candi Borobudur terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat pertama paling bawah disebut dengan Kamadatu. Pada bagian akhir tingkatan ini terdapat relief yang berjumlah 160 buah. Relief tersebut mengandung kisah tentang Kamawibangga, berbagai macam kisah tentang dosa. Tingkat kedua disebut Rupadatu, berupa 4 buah teras. Teras itu seolah membentuk lorong yang berputar. Pada tingkat Rupadatu terdapat 1.300 relief. Pada tingkat kedua ini pula terdapat patung Buddha berukuran kecil. Jumlah keseluruhan patung Buddha sebanyak 432 patung. Patung itu terletak pada suatu relung terbuka yang ada di sepanjang pagar langkan. Pagar langkan adalah suatu bentuk peralihan dari Rupadatu ke Arupadatu. Tingkat paling atas dinamakan Arupadatu. Khusus untuk tingkat ini sama sekali tidak ada hiasan relief pada dindingnya. Bentuk dari lantai Arupadatu berupa lingkaran. Di sini ada 72 stupa kecil. Semua stupa kecil tersebut tersusun atas 3 buah barisan yang seolah mengelilingi stupa induk. Bentuk dari stupa kecil menyerupai lonceng. Di dalam stupa terdapat patung Buddha. Di bagian tengah Arupadatu terdapat stupa induk. Stupa ini memiliki patung-patung Buddha dan mempunyai ukuran paling besar daripada stupa lainnya. Candi Borobudur bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, tetapi juga warisan dunia yang mengagumkan. Nah, ada yang bisa menebak teks ini termasuk teks apa? Betul sekali, teks tersebut merupakan sebuah teks deskripsi. Apa ya pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakannya langsung. Fungsi dari teks deskripsi adalah memberi gambaran yang jelas dan hidup tentang sesuatu kepada pembaca, sehingga pembaca bisa membayangkan atau merasakan objek yang dideskripsikan. Tujuan dari teks deskripsi adalah memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, bisa berupa benda ataupun makhluk hidup secara detail. Nah, berikut adalah ciri-ciri teks deskripsi, diantaranya yaitu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, lalu melibatkan panca indera, dan juga memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat. Nah, tadi salah satu ciri dari sebuah teks deskripsi adalah melibatkan panca indera. Ada yang masih ingat apa saja panca indera itu? Ya, betul, terdapat 5 ya, panca indera. Yang pertama yaitu penglihatan, misalnya yaitu warna, bentuk,
Lalu yang kedua adalah penciuman, yaitu bau. Yang ketiga pendengaran, yaitu suara. Yang keempat peraba, misalnya tekstur. Dan yang terakhir yaitu adalah perasa, misalnya rasa dari sebuah makanan, untuk memperkuat gambaran. Nah, selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi atau pembuka. Yang kedua adalah deskripsi bagian. Dan yang terakhir yaitu penutup yang berisi simpulan atau kesan dari objek yang dideskripsikan. Apa itu bagian identifikasi? Bagian identifikasi berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan, seperti nama tempat, benda, atau suasana. Contohnya yaitu Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta. Di bagian identifikasi tersebut masih berupa gambaran umum dari objek yang akan dideskripsikan. Lalu, struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Apa itu deskripsi bagian? Bagian ini menggambarkan rincian bentuk, warna, suara, bau, atau suasana dari objek. Contohnya yaitu pasirnya lembut dan berwarna kehitaman, ombak bergulung-gulung dengan suara keras. Nah, di bagian deskripsi bagian ini kita melibatkan panca indera. Misalnya tadi di bagian contohnya yaitu disebutkan bahwa pasirnya lembut dan berwarna kehitaman. Nah, dari kalimat tersebut kita melibatkan panca indera yang berupa peraba dan juga penglihatan. Untuk peraba terdapat pada frasa pasirnya lembut, dan untuk penglihatan terdapat pada kata berwarna kehitaman. Sedangkan untuk ombak bergulung-gulung dengan suara keras itu melibatkan panca indera yang berupa pendengaran. Dan yang terakhir yaitu terdapat penutup. Penutup bisa berupa kesan ataupun simpulan dari penulis terhadap objek yang telah dideskripsikan. Contohnya yaitu pantai ini sangat indah dan cocok untuk bersantai bersama keluarga. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana langkah menulis teks deskripsi. Yang pertama, langkahnya yaitu menentukan objek. Yang kedua, mengamati objek secara detail. Yang ketiga, menyusun dengan disesuaikan dengan struktur teks. Lalu langkah yang terakhir yaitu menulis dengan bahasa yang menggambarkan. Maksud dari bahasa yang menggambarkan itu tadi kita bisa melibatkan panca indera seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mengenalkan salah satu bentuk kemajuan teknologi yang dapat membantu kalian dalam menulis teks deskripsi, yaitu Google Earth. Ada yang tahu apa itu Google Earth? Google Earth merupakan perangkat lunak pemetaan 3 dimensi interaktif yang memungkinkan pengguna menjelajahi bumi secara virtual dengan citra satelit, fotografi udara, dan data geospasial. Pengguna dapat melihat berbagai lokasi di bumi dari berbagai sudut, menjelajahi kota dengan street view 360 derajat, mengukur jarak, dan melihat citra historis dari waktu ke waktu. Google Earth dapat diakses melalui 2 cara. Yang pertama yaitu melalui website, bisa menggunakan laptop, dan juga dapat melalui aplikasi yang dapat kita gunakan melalui handphone. Nah, mari kita coba amati Google Earth. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengamati Candi Borobudur. Kita mengetikkan objek yang ingin kita amati pada kolom pencarian. Lalu kita klik di sini dan akan muncul. Nah, di sini juga terdapat berbagai foto yang diunggah oleh berbagai pengguna. Nah, di sini terdapat foto-foto Candi Borobudur. Wah, indah ya. Nah, sekarang kita coba amati secara 3 dimensi. Nah, kita mengeklik bagian sini. Coba kita lihat di bagian puncak Candi Borobudur. Kita klik. Dan wah, ternyata seperti ini. Ayo kita coba amati ada apa saja ya. Oh, ternyata ini tadi merupakan stupa yang paling besar atau stupa induknya. Lalu di sini juga ada stupa-stupa kecil yang berupa lonceng. Ada pula banyak pengunjung atau
tulis yang ada di sini. Kita juga lihat dari sudut pandang yang lain. Kita lihat dari bawah. Kita klik. Oh, ternyata seperti ini kalau dari bawah. Ternyata benar. Tadi di deskripsi disebutkan bahwa Candi Borobudur itu terdapat tangganya berupa lorong, gitu ya. Cara menggunakan Google Earth. Nah, sekarang coba amati tempat terkenal yang ada di sekitarmu atau ada di daerahmu melalui Google Earth. Lalu deskripsikan dan tulis di selembar kertas. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada apa saja tadi? Ya, benar. Ada pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan juga langkah menulis teks deskripsi. Cukup sekian dan semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.